Dari versi DJ Riri, insiden pemukulan itu terjadi lantaran kelancangan Alvin yang tiba-tiba menyerobot area DJ booth, tempat di mana Riri beraksi sebagai seorang disc jockey. Tidak hanya itu, Riri pun mengaku kalau Alice lah yang lebih dahulu menyerang Ola sang istri secara membabi buta. Alvin dan Alice datang berusaha menerobos masuk DJ booth. Dia berusaha menerobos masuk, ada security, itu pun juga udah diterobos. Meski kadang tak suka terlalu diekspos media, namun untuk fans, Justin selalu terlihat ramah. Senyuman, lambaian tangan, hingga foto bareng ataupun sekedar membubuhkan tanda tangan pasti selalu dilakukan Justin. Tiap kali bersua dengan fans fanatiknya. Jika hubungan Justin dengan paparazzi mulai diwarnai riak-riak perseteruan, tidak demikian halnya dengan para fans. Hingga saat ini, Justin masih tetap seperti dulu. Hatinya bak selembut sutra. Ia selalu bersedia meluangkan waktu untuk sekedar foto bersama. Adegan berikut ini, Justin hanya tersenyum dan tertawa ketika seorang nenek mencium pipinya. It amazes me every time. My fans are amazing. They really are. They always come to my rescue, right? Justin memang fenomenal. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja, orang-orang dari segala belahan penjuru dunia tiba-tiba bersatu dalam semangat Beliebers. Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Justin bak seorang dewa yang selalu dipuja. Untungnya Justin tidak serta-merta besar kepala. Sekalipun sudah menyandang gelar sebagai superstar, Justin tetap mau meluangkan waktu untuk menyambangi fans setianya. Justin juga bukan tipikal bintang yang harus bersikap jaim. Saat ada fans yang ingin merasakan duduk di pangkuannya, Justin tak ingin disebut bagai kacang lupa kulitnya. Justin sadar para fanslah yang membuatnya bisa setenar saat ini. Sejak masih menjadi penyanyi di YouTube, orang-orang sudah setia menonton rekaman video yang diunggah ibunya. Karena itu, saat Usher mengorbitkannya menjadi seorang penyanyi profesional, tanpa disadari, fans Justin di seluruh pelosok dunia langsung terbentuk dengan sendirinya. Mereka bersatu dalam satu hati, dalam satu semangat, dalam satu cinta, cinta untuk Justin Bieber. I mean, not really. I'm pretty social. I've always been social. I always really love being the center of attention, so I guess. And so I'm just happy to be doing music and having such great fans. Pemirsa, kita tinggalkan sejenak hingar-bingar seputar Justin Bieber dan beralih kepada perseteruan mantan suami istri Alice Norrin dan DJ Riri. Setelah sebelumnya Alice dan kekasihnya Alvin membuat laporan ke pihak yang berwajib karena mengaku dipukul dan dikeroyok oleh Riri dan kawan-kawannya, kini giliran Riri yang angkat bicara. Lantas apa pembelaan Riri? Seperti apa pula perkembangan laporan Alice dan Alvin di Mapolrestabes Bandung? Kasus pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Riri dan kawan-kawan terhadap Alice Norrin dan kekasihnya bergulir kian panas. Kemarin Alice dan Alvin dipanggil ke kantor polisi. Seperti apa perkembangan kasus ini? Benarkah semua dilandasi rasa cemburu? Dan akankah Alice tega memenjarakan mantan suaminya sendiri? Perseteruan Alice Norrin dengan mantan suaminya DJ Riri kian bergulir bak bola panas. Pelaporan Alice dan Alvin ke Mapoltabes Bandung pun mulai diproses secara hukum. Kemarin, dengan didampingi kuasa hukumnya, Mangapul Sitorus Sarjana Hukum, dua saksi Alice Norrin menjalani serangkaian pemeriksaan terkait insiden pemukulan tersebut.
Alhamdulillah sih lancar, tadi pemeriksaannya ada sekitar 40 pertanyaan. Emang ditanya seputar kejadian di tanggal 26 itu. Saksi sini ada Alice sendiri, manajernya, dan ada satu teman saya juga. Yang kita datang ke sana nggak berbarengan ya. Dari versi DJ Riri, insiden pemukulan itu terjadi lantaran kelancangan Alvin yang tiba-tiba menyerobot area DJ booth, tempat di mana Riri beraksi sebagai seorang disc jockey. Tidak hanya itu, Riri pun mengaku kalau Alice lah yang lebih dahulu menyerang Ola sang istri secara membabi buta. Alvin dan Alice datang berusaha menerobos masuk DJ booth. Dia berusaha menerobos masuk, ada security, itu pun juga udah diterobos. Ya memang orang terakhir yang ada di situ adalah istri saya gitu. Dan istri saya berusaha menghalangi, tetap mendorong si Alvinnya, dan kemudian Alice langsung menyerang. Riri dipukulin gitu, taunya gitu loh, dengarnya tuh dipukulin, langsung mikir Riri ribut dipukulin, wah sama anak Bandung siapa yang benci dia gitu kan, apa kayak gitu mikir. Dari dulu sama dia sih alhamdulillah jalan bareng, nggak pernah gitu, maksudnya nggak pernah kejadian gitu, naudzubillah min dzalik lah seperti itu. Udah setelah 10 menit atau 7 menitan gitu baru tuh ada yang dibawa dari sela-sela, kan itu kan ada sela-sela kisi-kisi gitu, kayu gitu, orang dibawa keluar, hah? Enggak, di gini kok, dipapah gitu, dipapah keluar. Nah baru nanya itu siapa, Alvin siapa, Alvinnya Alice gitu. Kenapa? Ya itu yang ribut. Nah itu masalahnya kan bingung. Entah akan bermuara di mana kasus pemukulan ini. Yang jelas dari keterangan saksi pihak Alice, benar adanya jika Alvin telah dikeroyok hingga babak belur oleh Riri dan juga rekan-rekannya. Bahkan Alvin harus mendapatkan beberapa jahitan di bagian tangannya lantaran sempat dihantam dengan gelas oleh Riri dan rekan-rekannya tersebut. Kalau dikeroyok sih, kalau dikatakan dikeroyok sih iya gitu. Soalnya itu yang aku lihat sih emang bukan oleh satu orang aja, emang banyakan gitu. Sekitar berapa tadi? 5 atau 6 lah, 5 atau 6 orang gitu. Kalau yang saya ingat banget itu Riri yang jelas-jelas itu saya. Nah setelah itu baru ada orang lain, saya nggak tahu itu temannya dia atau siapa, tapi orang-orang lain itu ikut mukulin saya juga di situ. 5 sampai 6 orang. Itu pakai mukulnya Ada alat juga, ada gelas juga, ada benda tumpul lain. saya kurang ingat sih karena terlalu cepat. Emang di belakang